Culap, Culap. Si Culap kemana ya? Dia nggak kerja apa hari ini? Ya Tuhan, sungguh Engkau Maha Indah yang mampu menciptakan sesuatu yang indah pula. Kamu siapa? Aku adalah pemujamu. Hehehe. Apa? Maaf. Maksudnya aku malaikat langit yang kebetulan lewat sini. Oh, permisi, aku mau kembali. Tunggu. Culap. Kayaknya itu dia. Culap, sungguh bau harum ini membuatku tak berdaya. Woi, Culap, kenapa lu? Pagi-pagi udah halu aja. Culip, tolong bantu aku, please. Aku harus bertemu sama dia. Dia siapa? Bidadari surgaku. Surgaku. Mana ada sih bidadari? Ada-ada aja si Culap. Culip, dialah sang pelebur duka laraku. Ya Tuhan, akankah ku lepaskan ciptaan terindahmu ini? Culip, pegang ini. Akan aku gunakan panah asmaraku untuk meluluhkan hatinya. Hap, ya. Ini nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai si Culap mendapatkan dia. Hap, ya. Au. Hap, ya. Hap, ya. Ya. Hap, hap. Aku tahu, Culip. Sebenarnya kamu suka kan sama dia? Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu cemburu. Hahaha. Lepaskan. Hap, ya, hap, ha, ya. Tunggu. Jangan bertengkar lagi. Percuma kalian berdua rebutin aku. Kalian berdua bukan tipeku. Ya, bosku. Culip, nih tempatnya. Cus, berangkat. Kalian siapa? Hei, gue yang bertugas tanya di sini. Lu diam aja. Jangan galak-galak dulu, Culip. Siapa tahu dia orang baik. Cuy, dari muka aja kelihatan dia orang brengsek. Ayo Culap, bacakan dakwaannya. Oke, pernah mencuri uang kotak amal. Apakah itu benar? Bukan, aku cuma meminjamnya. Lo bilang minjem? Iya, pinjam. Minggir Culap, atau kamu akan kena. Hap, ya. Lo pikir sandal jepit bisa minjem? Culap, siap. Apakah ada amalan yang meringankan? Tidak, catatan amalnya sedikit sekali. Tolong, ya. Tolong aku. Ya udahlah. Hei, lihat kemari. Sudah waktunya pembacaan dakwaan. Pergilah dari sini. Wow, sombong sekali. Perlu gua paksa. Hap, ya. Jangan Culip. Minggir lo. Jangan ikut campur. Ya. Hap. Berani sekali lu gunakan sihir di alam ini. Ini bukanlah sihir, tapi anugerah dari Tuhan. Culip, sudah ku bilang yang sopan. Memangnya siapa dia? Dia adalah penghafal Al-Quran. Istimewanya apa? Salah satunya dia tidak bisa disentuh oleh amarah siksa kuburmu. Alah, gak percaya gua. Ya udah, coba aja. Jangan berani menyentuhnya lagi. Mengapa begitu? Aku adalah gambaran ayat-ayat Tuhan yang selalu dia jaga semasa hidupnya. Tapi aku adalah petugas siksa kubur. Menyiksanya sama dengan melawan ayat-ayat Tuhan. Maaf, sekali lagi maaf. La ilallah, la ilaha illallah. Aduh, rame banget Culip. Iya, cuek aja deh. Cus, kita masuk. Gak boleh Culip, tunggu speed dulu baru kita masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, rame terus. Gimana nih? Iya, emang the best nih orang pilihan. Kita terus aja deh. Ngantuk lama-lama nunggu. Oke lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat Culip, yang sopan dia orang pilihan. Gua mah nggak bisa sopan. Nanti gak berwibawa jadinya. Betul juga sih. Hehehe. Wahai penghuni alam kubur, lihatlah kemari. Aku tidak tunduk pada perintah siapapun. Hah? Malah ngebantah. Menghadaplah jika kau butuh. Buset dah, malah gua yang diperintah.
Hahaha. Si Culip jadi hilang di bawah depan orang pilihan. Semua penghuni alam ini ketakutan saat aku datang. Kenapa lu justru menantang? Karena aku adalah kekasih Tuhan, tidak pernah tunduk pada yang lainnya. Emang bisa kayak gitu ya? Benar, para kekasih Tuhan tidak pernah memiliki rasa takut dan khawatir. Lah, terus gua nggak guna dong di sini. Hahaha. Apa yang mau kau tanyakan? Mana catatannya, Culap? Nih. Oke, yang pertama. Siapakah Tuhanmu? Lah, malah nangis. Ketahuan gak bisa jawab kan? Bukan begitu. Aku menangis karena masih ada yang menanyakan perkara yang sudah jelas dan nyata. Maksudnya? Selama hidup, aku bersusah payah meyakinkan orang-orang bahwa Allah adalah Tuhan yang nyata dan jelas sekali adanya. Aku kira saat aku meninggal, aku bisa beristirahat dengan tenang. Ternyata masih harus bertugas meyakinkan kalian. Hehehe, bukan gitu maksudnya. Udah Culip, kabur aja deh, daripada tiba-tiba muncul petir menyambar. Culip, stop dulu, coba lihat di sana. Biarin aja deh, buru-buru nih. Buru-buru kenapa? Udah kebelet nih. Culip, ternyata dia kenapa? Dia mau mau bubu. Bukan, mau bubu, mau buat status. Bukan juga, tapi mau gua tampol. Ngomong yang bener. Iya, dia mau diri. Ada yang mau diri? Kenapa bilangnya santai banget? Yang benar gimana? Ya lo kaget gitu dong, sampai ngomong terbata-bata kayak bu. Tadi aku juga gitu. Jangan mendekat atau aku akan melompat. Serius mau melompat? Iya, aku udah gak sanggup lagi jalani hidup ini. Oke, gua bantu. Culip, apa-apaan kamu? Kok malah didukung? Udah diem aja. Mau bunuh diri kan? Jangan segini jaraknya. Jarak segini cuma bikin lo sesak napas aja. Serius nggak mati? Kalau mau sampai mati, kita naikin lagi talinya. Segini udah cukup buat hentikan nafas lu. Lalu apa? Saat nafas terhenti, darah akan mulai membeku. Seketika, lu akan merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi, lalu Israel akan datang membawamu. Buat apa? Buat sate di neraka. Tidak. Baru bayangin aja udah serem banget. Betul, apalagi di sana nggak bisa bunuh diri lagi. Jadi harus merasakan sakit yang unlimited. Bener, mending sakit hati daripada sakit dibakar api. Nah, gitu dong. Mantap, makasih ya udah ingetin aku. Culip, dapat tugas baru nih. Apaan? Nih, antarin Rizky. Oke. Ayo silakan dipilih, ada tisu, ada snack, ada semuanya. Bro, apa? Santai amat jualannya. Mana ada yang mau beli? Rizky udah ada yang ngatur bro, santuy. Yang penting gak minta-minta. Waduh Culip, jualannya sama, harganya sama. Dikasih yang mana nih? Pakai nanya. Di amplopnya kan sudah ada tulisannya Agus. Lah, kedua namanya Agus kok. Tapi kayaknya Kang Agus deh. Dia yakin dan pasrah banget dengan rezekinya. Bukannya harusnya Pak Agus ya? Dia yang kerja keras dan pantang menyerah. Hei, nggak semua ya yang kerja keras dia yang dapat. Ya, tapi kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Lo nggak lihat banyak perusahaan omset miliaran, karyawan ribuan, bangkrut seketika. Kurang kerja keras apa mereka? Ya juga sih, tapi bukan berarti orang cuma santai-santai dan pasrah nunggu rezekinya datang. Bener juga ya. Jadi gimana nih? Udah daripada debat kita jatuhin aja. Toh Rizky gak bakal salah alamat juga. Mau itu yang kerja keras kek, yang santai dan pasrah kek. Kalau belum Rizky juga gak dapet. Bener juga sih, mereka semua cuma bisa berupaya dengan caranya masing-masing. Tapi tetaplah Tuhan yang nentuin. Hah? Lumayan pagi-pagi udah dapat rezeki. Ternyata benar, Rizky tidak pernah salah alamat. Dia juga namanya Agus. Jadi kenapa masih perlu kerja kalau Rizky sudah ada catanya? Bekerja adalah ibadah. Semakin baik dan kerja keras, semakin bernilai kualitas ibadahnya. Logikanya gimana? Pak Agus yang kerja keras tak kenal lelah, nilai ibadahnya cukup baik, katakan 100. Dan Kang Agus nilai ibadahnya 60 karena bekerja sambil bermain-main. Lalu Cak Agus nilai ibadahnya 30 karena dia hanya mengandalkan pemberian saja. Oh, jadi itu tujuan utama bekerja. Anakku, aku merasa sudah waktunya untuk pergi. Pergi kemana ayah?
pergi kembali kepada Tuhan. Jika waktu itu telah datang, tolong berikan aku baju kafan bekas. Kenapa? Aku masih mampu membelikannya yang baru kok. Turuti saja, nak. Nah, ini tempatnya. Yakin kamu? Yakin banget. Sudah ada catatannya kok. Oke lah, cus, kita masuk. Duh, mereka datang juga. Kayaknya kita salah alamat deh. Dia itu penghuni lama. Dari mana kau tahu? Coba perhatikan. Pakaiannya lusuh banget karena terlalu lama terpendam di sini. Tapi catatannya sesuai kok. Ini alamatnya. Jadi gimana? Sesuai tugas ya kita tanya saja dia. Masih gak percaya juga. Wahai penghuni baru, jawablah pertanyaanku. Tunggu. Tadi bilang apa? Dia bilang penghuni baru. Kalian tidak lihat keadaan pakaianku yang kusut dan kotor begini? Lihat kok. Lalu kenapa dianggap penghuni baru? Ini pantasnya udah penghuni Puluhan tahun. Nah, itu betul. Terus kenapa jika penghuni lama? Tugasku hanya bertanya. Ya kan, penghuni lama pastinya udah pernah ditanya. Dan kalian harusnya ingat apa jawaban saya dulu. Bila perlu catat dong biar gak lupa. Terserah deh. Yuk kita balik. Oke, terima kasih. Tunggu, kenapa? Lihat, banyak bekas tanah di sini dan di situ. Maksudnya, ini jelas tanahnya masih baru. Berarti sebenarnya dia baru dimakamkan dan bukan penghuni lama. Jadi kita ditipu. Sepertinya begitu. Bapak, bangun. Bapak, bangun. Bapak, bangun. Bapak, bangun. Adik, Bapak sudah gak ada. Tidak. Doakan saja yang terbaik buat Bapak. Bangunlah. Ikutlah denganku. Mau kemana? Pulang ke rumah barumu. Ini rumahku. Aku tidak mau pulang ke tempat lain. Ikuti saja, atau aku paksa kamu. Tolong, jangan bawa aku pergi. Diamlah. Aku mohon. Menurutlah sebelum dia benar-benar marah. Baiklah. Yakin ini tempatnya? Ya, inilah rumah barunya. Bawalah dia masuk. Mari Pak, silakan masuk. Tidak, aku tidak mau. Ini sempit sekali. Maaf ya Bapak, memang inilah rumah barumu sesuai catatan amal kehidupanmu. Tidak, itu lubang kecil dan gelap. Aku mohon berikan aku lubang di samping itu. Kamu bilang mau lubang di samping itu ya? Iya. Ya. Kenapa kamu meminta rumah yang itu? Karena lubang itu luas, terang dan teduh. Jika kau ingin rumah seperti itu di kuburmu, maka perbanyaklah amal baikmu. Aku berjanji, sungguh, aku akan perbaiki semuanya. Pagi juragan, itu jasa angkat barang? Baik, silakan. Hati-hati. Bismillah. Dia hanya seorang buruh angkat barang. Mengapa bisa jadi wali? Karena dia sangat suka beribadah. Tapi setiap hari dia di pasar seperti orang biasa. Iya, dia hanya mencari sesuap nasi. Setelah cukup, dia akan habiskan waktunya untuk beribadah. Oh, begitu. Nah tuh, dia sudah selesai. Permisi, sudah selesai juragan? Nih upamu. Terima kasih. Syukur alhamdulillah dapat rezeki juga. Dengan begini aku bisa beribadah dengan tenang. Allahu Akbar. Ya Tuhan, aku sangat senang beribadah. Hanya saja aku harus meninggalkan ibadah sejenak untuk mencari kebutuhan badan hamba. Sekiranya Engkau sudi mengabulkan, maka berikanlah aku kecukupan hidup tanpa harus bekerja, sehingga aku bisa habiskan seluruh waktuku untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Amin. Doa apa yang dia minta? Hidup cukup tanpa bekerja. Nah, itu tujuan kita ke sini. Tuan, apakah butuh jasa angkat barang lagi? Oh ya, tolong bawakan. Bismillah. Nah, sekarang tugasmu buat salah satu barang bawaannya hilang supaya dia difitnah. Tapi tujuannya apa ya? Ntar kamu juga paham. Sudah selesai, Tuan. Sebentar, saya cek dulu. Loh,
barangnya kok hilang 1 karung? Penjaga, penjarakan dia. Dia telah mencuri barangku. Ya Tuhan, aku berdoa minta kecukupan agar bisa beribadah dengan leluasa. Mengapa justru aku difitnah dan dipenjara? Doamu telah dikabulkan wahai Sang Wali. Bagaimana bisa? Kamu kan meminta rezeki cukup tanpa kerja supaya bisa leluasa beribadah. Jadi disinilah tempatnya. Maksudnya setiap hari petugas akan memberimu makan sehingga kamu tidak perlu lagi menjadi buruh angkat barang dan bisa beribadah sepuasnya di sini. Baiklah, terima kasih.